Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang akan kita ulas pada kali ini yaitu buku Dispute Resolution, Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi dan Mediasi. Sebagai makhluk hidup, manusia sejak bangun tidur di pagi hari, baik di rumah, di jalan, di kantor, atau di mana saja, sampai tidur lagi di malam hari, selalu berhadapan dengan konflik. Tidak ada tempat kosong dalam diri manusia yang tidak diisi oleh sebuah konflik. Secara umum, konflik timbul karena adanya pertentangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang ada dalam kenyataan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan dengan percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Setidaknya ada 6 teori yang berkaitan dengan konflik. Teori mana yang cocok adalah tergantung jenis konflik yang terjadi. Yang pertama adalah teori hubungan masyarakat. Konflik ini terjadi sebagai akibat adanya polarisasi yang terjadi, krisis kepercayaan serta permusuhan antar kelompok yang berlainan dalam masyarakat. Kedua adalah teori negosiasi prinsip. Konflik ini terjadi karena akibat adanya perbedaan pandangan di dalam melihat sesuatu. Yang ketiga adalah teori kebutuhan manusia. Ini bermuara pada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Perasaan keamanan, jati diri, pengakuan, dan seterusnya. Yang keempat adalah teori identitas. Ini timbul disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu di masa lalu yang tidak diselesaikan. Yang kelima adalah teori kesalahpahaman antar budaya. Dan yang terakhir, teori transformasi konflik, lahir atas asumsi bahwa konflik timbul sebagai akibat oleh masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Maka konflik yang terjadi dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik bersifat vertikal terjadi antar kelompok masyarakat, etnis, dengan penguasa atau pemerintah. Sedangkan konflik horizontal terjadi antar anggota masyarakat dengan perusahaan, baik perusahaan perkebunan, industri, atau sesama kelompok masyarakat. Prinsipnya tidak ada konflik yang tidak bisa diakhiri, dan tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Berikut sebuah contoh penyelesaian konflik, yaitu dua ekor keledai terikat sebuah tali dan mencoba memakan setumpuk jerami yang ada di hadapan mereka. Tapi usaha keledai itu sia-sia, karena semakin kuat mereka menarik, semakin kencang tali itu mengikat mereka. Keduanya kelelahan, karena tenaga habis terkuras. Akhirnya mereka sepakat bahwa agar masalah mereka dapat diselesaikan, maka harus ada kompromi. Kompromi mereka adalah secara bergiliran memakan jerami yang ada di tempat masing-masing, atau memecahkan suatu masalah dengan filosofis makan bubur. Ibarat makan sepiring bubur yang panas, caranya adalah dengan menyendok bagian bubur pada bagian tepi piring. Mengapa? Karena bagian tepi piring adalah tempat di mana bubur itu cepat menjadi dingin. Oleh karenanya, teknik ADR ini merupakan sebuah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi yang dipilih dengan asumsi bahwa suatu persoalan atau kasus akan bisa diselesaikan secara cepat dan efisien. Jalur non-litigasi dipilih karena penyelesaian secara litigasi atau melalui pengadilan dinilai memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya, dan seringkali memberikan hasil yang tidak memuaskan terhadap para pihak. Seperti ungkapan pepatah Melayu mengatakan, menang jadi arang, kalah jadi abu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.